Setelah di hari sebelumnya kita sudah menikmati keagungan Bromo, dan di hari ini saya akan mengajak kalian untuk kembali ke arah barat, tepatnya ke kota Bandung, naik kereta api satu-satunya yang ada di rute ini, yaitu kereta api Malabar. Rutenya dari Malang menuju kota Bandung. Di perjalanan kali ini saya pilih kelas ekonomi premium, harga tiketnya Rp410.000 dengan estimasi waktu tempuh yaitu 12 jam 40 menit. Kira-kira dengan harga tiket segitu kita dapat fasilitas apa aja? Silahkan simak videonya sampai selesai. Oke teman-teman, sebelum memulai perjalanan saya ingin kasih tahu dulu tempat saya bermalam di Malang. Ini namanya Irma Guest House. Harganya Rp120.000 dan waktu itu saya pesan via Agoda. Dengan harga segitu dapat fasilitas yang menurut saya udah lebih dari cukup sih. Dapat handuk, amenities, air mineral juga dapat 2 dan bisa nyeduh kopi dan teh sepuasnya di sini. Terus juga bagi kalian yang pengen open trip ke Bromo, di penginapan ini juga menyediakan jasa open trip ke Bromo yang harganya mulai dari 300 ribuan. Terus kalau kalian mau rental motor di sini juga bisa ya teman-teman. Tinggal bilang aja ke pengurusnya atau ke pemilik penginapannya. Oke teman-teman, ini baru bangun. Habis ini kita beres-beres dan setelah itu kita OTW ke stasiun Malang. Jam 4 lewat lah kita OTW. Oke teman-teman, ini udah sholat subuh, udah mandi juga. Sekarang kita pesen ojol untuk menuju ke stasiun Malang. Di Malang ini ada 2 stasiun, ada stasiun Malang dan stasiun Malang Kota Lama. Jadi jangan sampai salah. Stasiun Malang, jaraknya 3 km dari sini penginapan. Nah ini ada 2 nih, pintu barat sama pintu timur. Enaknya lewat mana ya? Yang bagus itu pintu timur ya kalau nggak salah ya. Ini kan pintu barat nih yang deket jalan raya. Nah ini pintu timur nih yang baru tuh, yang besar. Kita lewat pintu timur aja teman-teman. Iya saya lewat pintu timur aja teman-teman. Pengen ngerasain pintu barunya. Ini Gojek Comfort tadi karena beban saya lumayan gede. Oke langsung aja kita book now. Semoga dapat ya. Takut nggak dapat sih. Ya biasanya loading gini bisa langsung mencari driver gitu. Tuh ada 1 tuh. Susah pagi-pagi gini nyari drivernya. Ngeselin banget tuh driver-driver kayak gitu tuh. Buang-buang waktu doang. Akhirnya udah saya cancel teman-teman. Alhamdulillah nih langsung dapat Grab teman-teman. Semoga abangnya nggak kayak tadi. Nah ini abangnya udah bangun nih, rajin nih. Tuh gerak dia. Oke nggak ada ketinggalan. Oke kita berangkat. Sip. Langsung aja check out aja. Kayaknya dia abangnya deh. Bang, Mas. Oke. Nah jadi tiket keretanya ini baru saya pesan tadi malam melalui aplikasi Akses BKAI. Saat saya pesan tadi malam sih masih banyak banget kursi yang kosong ya. Karena ini hari biasa juga, hari Rabu. Dan sebenarnya dari Malang ke Bandung gak hanya kereta aja sih, juga ada bus. Cuma kan kemarin kita udah naik bis nih. Nah cobalah pulangnya naik kereta. Oh iya. Oke. Oke teman-teman, ini jam 4.57. Suhu pagi ini 19 derajat Celcius. Gokil. Ini kita udah di Malang pintu timur. Nah ini dia. Aduh dingin banget ya kalau pagi Malang. Kalau jam 7 udah nggak dingin. Kita buka aja tiketnya di aplikasi Kai Akses. Kita cetak dulu. Nah nih tiketnya.
525. Oke, ini udah dicetak tiketnya. Nah, ini dia stasiun Malang. Foto dulu bentar. Oke, teman-teman, nih kita langsung aja masuk ke dalam. Ada Indomaret Point di situ. Terus ada Tomorrow juga. Sama ada ini tempat pengecasan HP gratis. Roti ada, lengkap sih lewat pintu timur ini, lebih luas, lebih modern. Oke, teman-teman nih jangan lupa siapin tiket sama KTP-nya. Karena saya udah cetak di aplikasi tiketnya, jadi nggak usah cetak lagi di mesin situ. Jadi langsung aja. Lewat sini. Oh, di sebelah ini ada Alfamart juga. Sama ada toilet di ujung sana. Bisa face recognition juga di sini. Mbak. Plastik. Ya, makasih. Oke, langsung saja kita naik. Jadi keretanya itu nanti berangkat jam 5.25. Jadi Malabar ini satu-satunya kereta dari Malang ke Bandung. Berangkatnya sehari 2 kali, jam setengah 6 pagi sama nanti jam 5 kurang sore berangkat. Nah, ini ada jadwal kereta yang berangkat hari ini. Ada Malabar jam 5.25 kereta yang kita naikin. Terus ada Arjuno tujuan Surabaya Gubeng, sama komuter Doho tujuan Surabaya Kota, sama komuter lain. Kita langsung aja teman-teman. Bentar lagi keretanya. Ini ada kursi pijat juga, ada ruang kerja, ada chargeran. Terus ada ini refill air minum. Nah, tuh ada refill air minum kalau bawa tumbler. Ada toilet lagi di bawah. Nah, ini dia. Kita ke peron nomor berapa ya? Nomor 2 kalau nggak salah. Oh iya tuh. Jadi estimasi kita nyampe di Bandung itu jam 6 sore. Berarti 12 jam perjalanan. Oke. Malabar jalur 2. Ini dia keretanya di sebelah kiri. Peron jalur 2. Naik kereta lagi. Baru kemarin naik Saung Gali. Tapi ini pertama kali ya sih saya naik Malabar Malang Bandung Raya. Yes, premium 1. Berarti dapat di depan. Belakang lokomotif. Ya, pagi Mbak. Ya, premium. Nomor 1. Premium. Premium paling ujungnya, Pak. Oke, makasih Kak. Ya, dengan senang hati. Oke, ini dia Malabar. Oke. Ini dia teman-teman untuk keretanya, pakai ekonomi premium. Nah, ini. Wah, kursi mundur lagi. Kita kursi mundur. Pas pesen sih kursi maju ya. Nah, ini dia 19D kursi mundur. Gede banget lagi di tasnya. Saya mau lihat keretanya dulu deh. Ini dia keretanya. Ini lokomotifnya 1340, 206 1340 di Pondok Bandung tahun 2013, nomor 40. KA Malabar pagi ini sangat cocok buat kalian yang ingin menikmati pemandangan, karena kita bakal menikmati sunrise dan juga sunset di dalam kereta. Apalagi saat sore nanti kita akan melewati jalur kereta selatan Jawa Barat dan akan melewati tikungan yang sangat terkenal, yaitu tikungan Kadungora. Nah, ini cara naikinnya ke sini. Laki harus kuat. Ya, kira naik juga dia. Untuk legroomnya emang nggak lega sih buat tinggi badan 178. Dia kalau posisi tegak masih enak, cuma kalau posisi nyantai gini, nah dia tuh pasti mentok di depannya gitu. Dan ini saya agak salting dari tadi, soalnya diliatin sama ini Mbak Agnes. Fresh Care ini kayak naik Bandung Express. Ada ini tempat sampah.
Terus seperti biasa ada colokan juga di sini. Nah, nih, reclining seatnya. Tuh kursinya kayak gini. Ya standar sih, nggak empuk-empuk amat. Nggak tahu bisa tidur apa enggak di sini. Nah, terus di bagian atasnya kayak gini teman-teman. Ada TV tuh di sana. Untuk denger TV bisa pakai ini. Di sini tuh ada colokan ini. Nah, di situ colokan buat headset. Di belakang kita ada kursi ratapan atau kursi tanpa jendela. Jadi buat teman-teman yang mau naik kereta api Malabar, jangan duduk di kursi 20 ABCD dan kursi 1 ABCD ya, karena dia tidak memiliki jendela. Rute kereta api Malabar ini cukup menarik karena kita akan melewati banyak tempat yang indah dan juga akan melewati kota-kota besar nih, kayak Kota Blitar, Tulung Agung, Kediri, Madiun, Solo, Jogja, Kebumen, dan juga Tasikmalaya. Jarak tempuhnya dari Malang ke Bandung itu hampir 800 km. Dan untuk KA Malabar sendiri diresmikan pada tahun 2010. Sebelumnya tidak ada kereta yang langsung menghubungi kedua kota ini. Jadi masyarakat yang mau ke Bandung harus ke Surabaya terlebih dahulu jika ingin naik kereta. Dan ternyata juga nama Malabar selain nama singkatan Malang Bandung Raya, dia juga adalah nama sebuah gunung di dekat daerah Pangalengan, Kabupaten Bandung, yaitu Gunung Malabar. 5 menit kemudian kereta kita tiba di stasiun Malang Kota Lama. Jadi misalnya teman-teman pesan tiketnya dari stasiun Malang Kota Baru, kalian salah, malah naik dari sini. Jawabannya tetap bisa naik dari sini. Yang penting sih keretanya berhenti di sini. Kalau keretanya nggak berhenti di sini ya nggak akan bisa naik juga. Saat ini kita sudah berada di stasiun Kepanjen. Tadi sih lumayan banyak ya penumpang yang naik dari sini. Dan tali yang bergoyang-goyang itu adalah tali untuk menggerakkan sistem persinyalan mekanik. Di stasiun Kepanjen, kereta api Malabar bersilang dengan kereta api Majapahit dari Jakarta tujuan ke Malang. Karena di sini jalur keretanya masih satu ya, jadi kalau mau papasan harus gantian dulu. Dan kereta api Majapahit ini adalah kereta kelas ekonomi, tapi sudah menggunakan ekonomi New Generation, lebih mewah dari ekonomi premium yang kita naikin. Dan fun fact-nya tiketnya lebih murah dari tiket kereta Malabar. Padahal jaraknya lebih jauh ke Jakarta ya daripada ke Bandung. Kenapa ke Bandung ini kok mahal ya? Udah gitu pakai ekonomi premium lagi. Ini ada CCTV di sini. Nah, ini kita dari stasiun Ngebruk, teman-teman. Kayaknya bakal silang deh di sini.
Ngebruk ini adalah stasiun kecil di Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang. Fungsinya hanya untuk naik turun kereta api lokal saja dan juga untuk persilangan antar kereta api seperti kereta kita ini yang akan bersilang dengan kereta api Malabar dari arah Bandung menuju ke Malang. Setelah stasiun Ngebruk, kalian jangan tidur ya, karena kita akan melewati Bendungan Karangkates dan juga akan melewati terowongan kereta api pertama yang dibuat oleh Indonesia, yaitu terowongan Karangkates. Dan sebenarnya tadi itu kereta kita berhenti di stasiun Sumber Pucung ya. Saya kira sih bakal silang, ternyata nggak jadi. Mungkin kereta yang dari arah sananya telat kali. Jadi kalau ini adalah terowongan kereta pertama yang dibuat oleh Indonesia, berarti jalurnya juga dibangun oleh Indonesia setelah kemerdekaan dong. Jawabannya iya teman-teman. Tapi sebenarnya jalur dari Malang ke arah Blitar via Karangkates ini udah ada sejak zaman kolonial ya. Cuma dulu pada saat zaman kolonial jalurnya tidak melewati terowongan ini. Nah, jalur lamanya itu kena gusur oleh Bendungan Karangkates. Karena kena gusur jadilah dibangun terowongan ini karena ada di perbukitan. Jadilah terowongan pertama buatan karya anak bangsa. Nah, untuk terowongan kereta tertua di Indonesia itu adalah terowongan Lampegan yang berada di daerah Cianjur. Itu terowongan yang biasa dilalui oleh kereta api Siliwangi dari Sukabumi ke arah Cipatat. Kebetulan beberapa waktu lalu saya pernah buatin tuh videonya. Monggo ditonton ya. Hehe. Ini di kereta makan ada musola teman-teman. Barusan saya beli kopi, ini harganya 14.000. Jadi jangan kaget ya kalau naik kereta emang harga makanannya mahal-mahal. Jadi saran saya kalau kalian mau hemat, bawa dari luar. Apakah boleh bawa bekal ke kereta? Jawabannya boleh banget, asalkan jangan makan di kereta makan. Di bagian belakang eksekutif sepi banget, eksekutifnya kosong. Bedanya jauh banget sih eksekutif sama ekonomi.
Saat ini perjalanan kereta api Malabar sudah tiba di stasiun Tulungagung. Orang Tulungagung, mana nih suaranya? Oh ya, dari Tulungagung ini kereta kita bergerak ke arah utara ya, tepatnya ke arah Kediri, Madiun, dan seterusnya. Sebenarnya kalau mau ke Jogja sih lebih dekat lewat Ponorogo, Trenggalek, Wonogiri. Cuma di sana itu belum ada jalur kereta apinya. Oke teman-teman, ini barusan beli nasi goreng Parayangan. Harganya 44.000. Jadi nasi goreng Parayangan ini tuh adalah nasi goreng legendaris di kereta ya, yang usianya sudah 50 tahunan. Dia diciptakan saat diresmikannya kereta api Parahyangan dari Jakarta menuju ke Bandung pada tahun 1971 dan masih bertahan hingga saat ini. Terus juga isinya lumayan banyak nih, ada kerupuk udang, terus ada nasi juga. Nah ini tuh nasinya diangetin tadi pakai microwave, kemudian ada potongan ayam dan ada telur, ada mentimun dan dikasih sambal juga nih. Kira-kira gimana rasanya? Kita cobain aja yuk. Nah ini untuk sendoknya dia pakai sendok kayu kayak bahan stick es krim. Nah untuk ayamnya ini enak ya, ayamnya empuk nggak keras, sama ininya agak pedas sedikit sih nasi gorengnya. Ini kita masuk ke stasiun Kediri teman-teman, jam 8:05. Saat ini perjalanan kita sudah sampai di Kertosono, Kabupaten Nganjuk, dan di sini kita bertemu dengan jalur kereta api yang dari arah Surabaya atau sering juga disebut jalur lintas tengah, dan nanti kita akan bergabung ke jalur tersebut. Jadi jalur lintas tengah ini menghubungkan antara Surabaya, Solo, Jogja sampai dengan Purwokerto. Tapi nanti kereta Malabar ini nggak lewat Purwokerto ya. Dia dari Keroya langsung bablas ke arah Bandung via Banjar dan juga Ciamis. Sebenarnya ada satu menu kesukaan saya di kereta, yaitu nasi uduk. Cuma nggak tahu ya, nasi uduk itu kayaknya udah nggak ada lagi deh, udah nggak dijual lagi. Terakhir saya makan nasi uduk itu tuh pas naik kereta api Erlangga dari Jakarta ke Surabaya. Itu enak banget padahal nasi uduknya. Saat ini perjalanan kita sudah tiba di stasiun Madiun. Di sebelah kiri terlihat kereta berwarna kuning, itu adalah kereta Pleasure yang fungsinya untuk memperbaiki dan melakukan perawatan rel. Kemudian di sisi sebelah kanan kita ini sebenarnya ada pabrik kereta terbesar di Indonesia ya, yaitu PT Inka Madiun atau Industri Kereta Api. Nah ini dia stasiun Madiun. Kayaknya peronnya baru ditinggiin deh ini. Jam setengah 10 pagi kereta kita udah sampai di stasiun Madiun. Di sini berhenti sekitar 5 menit karena ada pengisian air. Karena perjalanan kereta Malabar ini lumayan panjang, hampir 13 jam, jadi tentunya ada beberapa kali pergantian masinis. Yang pertama itu ganti masinis di stasiun ini, stasiun Madiun. Yang kedua nanti ganti lagi di stasiun Jogja. Dan yang ketiga kalau gak salah nanti tuh ganti lagi di stasiun Banjar. Jadi ada 3 kali pergantian masinis. Jadi dalam seharinya masinis tuh bertugas dibatasin ya. Pokoknya sehari itu gak sampai 10 jam. Dan sehari biasanya bawa 2 perjalanan kereta, yaitu pergi dan juga pulang.
Perjalanan kita bersama kereta api Malabar sudah tiba di stasiun Ngawi. Dan dari beberapa stasiun yang kita singgahi tadi, cuma stasiun Ngawi inilah yang lokasinya agak jauh ya dari pusat kota, sekitar 8 km. Karena memang dahulunya stasiun ini bukanlah bernama Stasiun Ngawi, melainkan Stasiun Paron, sesuai nama kecamatan di daerah ini. Kemudian pada tahun 2019, stasiun ini berubah menjadi Stasiun Ngawi. Few moments, we will arrive at Solo Balapan Station. If you end your trip at Solo Balapan Station, Solo Balapan ini stasiunnya sudah terhubung dengan jembatan layang untuk menuju ke terminal Tirtona di Solo. Jadi kita bisa jalan kaki dengan aman lewat jembatan layang tersebut. Dan di kota Solo ini tuh banyak banget stasiun, ada 4 kalau nggak salah. Yang pertama stasiun Solo Balapan, yang kedua stasiun Solo Jebres, yang ketiga Purwosari, dan yang keempat stasiun Solo Kota. Kereta Malabar juga menyediakan tarif khusus. Jadi tarif khusus itu adalah semacam tarif kawasan yang menawarkan harga yang lebih murah. Contohnya kayak dari Malang ke Solo atau Malang ke Jogja. Kalau ikut tarif normal itu kan harganya bisa kena 330.000. Sedangkan kalau kita pakai tarif khusus itu bisa di Rp165.000 saja. Nah, tapi tarif khusus ini tuh hanya bisa dipesan 2 jam sebelum keberangkatan asalkan masih ada kursi yang kosong ya. Jadi kalau kursinya penuh semua ya nggak bisa juga. Nah, kalian bisa pesan tiket tarif khusus ini lewat aplikasi Akses BKAI atau bisa pesan langsung ke loket stasiun. Kalau ditanya pusing nggak sih dapat kursi yang mundur? Jawabannya nggak juga sih. Saya nggak pusing. Enak-enak aja, biasa aja. Dapat kursi mundur juga.
Nah, jadi ini tuh adalah website untuk memantau pergerakan kereta api. Tulis aja 168 Railway. Jadi pergerakan kereta apinya ini tuh ada yang real time dan ada juga yang rekayasa. Yang rekayasa dimaksud ini tuh pergerakan kereta apinya menyesuaikan dengan grafik perjalanan keretanya aja. Jadi semisalnya kereta yang aslinya itu mengalami keterlambatan, maka pergerakan keretanya nggak sesuai atau nggak akurat gitu teman-teman. Nah, untuk melihat peta pergerakan keretanya tinggal klik aja yang hijau, cuman dia dikunci fitur premium nih, jadi kita harus berlangganan dulu. Untuk melihat paket langganannya, scroll aja ke bawah, nanti ada tuh lihat paket langganan. Dan untuk melihat paket langganannya kita juga harus masuk dengan Google terlebih dahulu. Oke teman-teman, ini kita lanjut lagi dengan website 168 Railway, website pemantau pergerakan kereta api Indonesia. Jadi barusan saya udah login, belum berlangganan ya. Jadi kalau kita login doang nggak berlangganan itu tetap bisa lihat peta dan posisi keretanya, cuman nggak semuanya terdeteksi dan keretanya tuh nggak gerak. Jadi kalau mau keretanya gerak ya harus berlangganan terlebih dahulu. Sebenarnya 168 Railway ini juga ada versi aplikasinya, cuma baru di Android aja. Dan fun fact-nya, 168 Railway ini tuh bukan aplikasi buatan PT KAI. Ini aplikasi buatan karya anak bangsa. Kita patut apresiasi nih, gokil. Oke lur, kita balik lagi ke websitenya 168 Railway. Jadi barusan itu kereta kita melintas langsung stasiun Maguwo ya. Di sini terlihat akurat karena kereta kita ini tuh nggak mengalami keterlambatan jadwal atau kecepatan jadwal. Dan ini papasan sama kereta api tanker atau Pertamina. Nah, kalau dilihat-lihat sih kereta Pertaminanya agak telat tuh. Di sini dia aslinya udah duluan, udah melintasi stasiun Maguwo, tapi kenyataannya mau melintas stasiun Maguwo. Itu kereta Mawalo Tanker. Mawalo Tanker itu Madiun Rawalo ya, kalau nggak salah ya. Sotoy banget anjir, rail fans bang. Dan ini adalah harga paket berlangganan website 168 Railway. Jadi harga paketnya ada yang per tahun dan per bulan. Yang per tahun itu cuma 35.000 dan yang per bulan cuma 15.000. Termasuk murah sih. Terus di sini ada cara kerjanya nih, ada live GPS. Jadi kalau kita udah berlangganan bisa live GPS. Jadi nanti posisi kereta kita itu akan terdeteksi oleh user lain secara real time. Nah, kemudian kita checklist aja tuh yang ada di kotak kuningnya. Untuk metode pembayarannya ada lumayan banyak di sini dan bisa kris juga nih, mantap. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Karena persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan
Di sebelah kiri kita ini adalah stasiun Lempuyangan Yogyakarta. Jadi di Jogja ada 2 stasiun, stasiun Lempuyangan dan stasiun Tugu Yogyakarta. Untuk kereta api Malabar sendiri nanti akan berhenti di stasiun Tugu Yogyakarta, stasiun yang jaraknya sangat dekat sekali dengan Malioboro. It is forbidden to open. Oke teman-teman, ini kita bisa sampai Jogja, Malioboro. Jadi kalau kalian mau ke Malioboro tinggal jalan kaki aja dari stasiun Tugu Jogja ini. Ini stasiun Tugu Yogyakarta tuh. Ya, udah liburan sekolah sebentar lagi nih. Wih, banyak mas-mas RM. Ini jamnya enak sih. Jam setengah 12 masuk Jogja. Udah jam-jam check out penginapan, pasti ramai. Ramai banget. Full deh pasti. Nah, ini ada pergantian masinis juga di sini, teman-teman. Di sini berhenti 5 menit kereta api Malabar. Oke teman-teman, di jam 11.30 alhamdulillah masih kosong kursi di sebelah. Di belakang juga masih kosong. Ini di dalam juga udah lumayan ramai. Setelah berhenti 5 menit, ini kita diberangkatkan lagi dari stasiun Tugu Yogyakarta. Di sebelah kiri itu ada pembangkitnya kereta api Taksaka, dan yang warna kuning ini adalah kereta penolong. Jadi kalau ada kereta anjlok, itu dia siap meluncur bos gitu. Overall sejauh ini sih untuk keretanya enak-enak aja, cuma emang agak susah buat tidur. Kalau mau tidur ini harus dapat posisi yang pas dulu, baru tuh kita bisa tertidur. Untuk dari segi guncangan, kekedapan suara, ekonomi premium ini emang udah oke sih. Oke teman-teman, kita kembali lagi ke 168 Railway. Jadi tadi saya udah langganan ya 15.000 untuk 1 bulan. Dan coba kita klik. Nah ini dia. Oke, setelah kita berlangganan tuh ininya akan bergerak. Oh, akan berpapasan dengan Ranggajati. Oh tenan, ternyata prank teman-teman. Ternyata ini tidak akurat ya. Jadi dia itu ini ngikutin gak peka. Jadwalnya ngikutin grafik perjalanan kereta aja, bukan real time. Jadi kalau real time itu harusnya udah lewat sih kalau real time dari GPS. Cuma ini kan dia ngikutin gak peka jadwal keretanya nih. Jadi kecepatan di sini tuh sama yang gerak-gerakan ini itu disesuaikan sama grafik perjalanan keretanya, jadi bukan real time. Jadi kalau kereta telat, nah ini Ranggajati. Itu Ranggajati. Berarti emang agak telat keretanya. Jadi kita melintasi stasiun Patukan. Nah jadi di depan kita ini ada kereta api Gaya Baru Malam Selatan sama ada kereta bandara. Nah, jadi kalau yang berwarna hijau itu artinya sedang ada yang live GPS di dalam kereta tersebut. Jadi kayak semacam Sherlock gitulah.
Nah, jadi yang hijau-hijau ini tuh dia udah pasti real time ya pergerakan keretanya, sesuai dengan realita yang ada di lapangan. Kalau kalian masih bingung, di pojok kanan bawah ini ada jenis-jenis keretanya nih. Kalian klik aja yang tulisan legenda, nanti muncul tuh lengkap banget keterangannya. Bandara Yogyakarta International Airport. Kalau di sini sih sebentar lagi kita bakal papasan sama kereta api Fajar Utama Solo. Kita lihat nih. Apa nih? Oh ini kanal irigasi nih, buatan Belanda. Normalnya, kalau kereta api Fajar Utama Solo ini tidak terlambat, kita akan berpapasan di daerah ini. Tepatnya ini di perbatasan antara daerah istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Jawa Tengah, tepatnya Kabupaten Purworejo. Dan di perbatasan ini juga terdapat stasiun kecil ya, namanya Stasiun Wojo. Stasiun yang khusus untuk melayani naik turun penumpang kereta api Pramex dan juga Joglo Semarkerto. Jadi stasiun Wojo ini tuh unik, dia walaupun udah masuk ke wilayah Purworejo, tapi pengelolaannya masih di bawah daerah operasi 6 Yogyakarta atau Daops 6. Jadi belum masuk ke wilayah daerah operasi 5 Purwokerto. Ketuarjo ada kereta api tambahan Gambir Jogja PLB 7010C. Setelah 40 menit perjalanan dari Jogja, tibalah kita di stasiun berikutnya yaitu Kutoarjo. Di sebelah kiri terdapat depo lokomotif Kutoarjo dan ada 2 lokomotif vintage di sana. Gokil. Tadi yang satu laginya tuh ada di dalam depo. Eksekutifnya udah usang banget, mirip Argo Merbabu nih, kereta api tambahan Gambir Jogja.
Kami persilakan Anda untuk masuk dalam rantai kereta. Nah teman-teman, ini barusan saya beli Aqua 1,5 liter, harganya 12.000 di warung situ tuh. Jadi kalau teman-teman lagi berhemat, itu bisa diakalin dengan cara beli jajanan atau makanan di stasiun. Cuma gak semua stasiun bisa kayak gitu. Yang bisa kayak gitu salah satunya adalah stasiun Kutoarjo yang tadi kita singgahi. Kemudian nanti bisa laginya itu di stasiun Cipendei. Di stasiun Cipendei nanti kereta kita berhenti lumayan lama, dan nanti di sana banyak tukang jajanan di dalam stasiun. Jadi ya lumayan buat hemat budget lah. Soalnya kan beli makanan di kereta ini harganya wadidaw. Stasiun Sumpiyuh ini adalah stasiun terdekat apabila kalian ingin menuju Pantai Ayah atau Pantai Menganti di Kabupaten Kebumen, salah satu pantai terkenal di Kebumen. Cuma tidak terlalu banyak kereta yang berhenti di stasiun Sumpiyuh ini. Dan kurang lebih seperti inilah getaran dari keretanya. Ya lumayan sih dari segi guncangan, segini mah ya untuk kereta kelas ekonomi. Oke teman-teman, ini barusan saya beli makan lagi, ayam geprek, harganya 44.000. Lalu ada orang mau ngomong. Di sini kereta api Malabar langsung ambil lajur kiri, karena setelah Kroya nanti akan ada percabangan jalur, yang mana kalau lurus itu ke arah kota Bandung, sedangkan kalau kanan utara itu ke arah Cirebon. Dan setelah Kroya nanti juga kereta kita akan kembali melintasi jalur yang masih single atau single track. Jadi akan lebih seru nih nanti pemandangannya setelah Kroya sampai dengan Bandung. Oke teman-teman, ini jam 13.14, kereta api Malabar udah tiba di stasiun Kroya. Nah nanti di depan tuh ada percabangan, kalau kanan ke arah Cirebon, Perupuk, kalau lurus ke arah Tasik, Bandung. Jadi nanti kita lurus nih, ntar kita lihat percabangannya deh. Jadi kereta itu kayak ada semacam uji kirnya ya tuh. Nanti kalau di scan muncul yang ada di layar kaca ini. Kemudian ini juga ada informasi tentang lokomotifnya, dibuat tahun 2013 dengan berat 88 ton, buatan Amerika.
Oke teman-teman, ini barusan saya beli ayam geprek, harganya 44.000 dan saya beli di Mbak yang keliling tuh, yang itu. Baik dikonsumsi sebelum hari ini jam 3 sore. Jadi total makan udah habis 88.000, sama tadi pagi makan nasi goreng 44.000. Ini tadi 9.000, itu plus 10.000, berarti 98 sampai dibeli 12.000, jadi udah 110.000. Sama ngopi tadi pagi, ngopi 14.000, berarti 124.000 cu. Oke, kita lihat aja ayam gepreknya. Oh alah, ini dapat sendok sama garpu. Kayak ini bakwan gitu deh, lumayan banyak sih porsinya. Oh ya, barusan melewati stasiun Maus. Nah setelah Maus ini ada percabangan jalur ke arah Cilacap. Bentar nih, sebelah kiri. Sama nasinya nggak terlalu banyak dan agak keras, tapi kayaknya sih ayamnya kelihatannya enak sih, kayaknya ya. Overall enak sih untuk ayam gepreknya, nggak terlalu pedas dan nggak ini juga, kenyang loh asli. Nggak tahu nih habis apa enggak nih, kenyang lur. Stasiun Sidareja ini adalah stasiun terdekat kalau kita mau ke Pantai Pangandaran. Ya walaupun jaraknya nggak deket-deket banget sih, yaitu 40 km. Tapi dibandingkan dengan stasiun Banjar ya lebih dekat lewat stasiun Sidareja ini. Cuman dari Sidareja ke Pangandarannya itu agak langka ya angkutan umumnya, bahkan nyaris nggak ada teman-teman. Makanya banyak orang kalau mau ke Pangandaran itu mereka turunnya di stasiun Banjar. Dari Banjar ke Pangandaran sih banyak tuh bis-bis medium, ongkosnya di kisaran Rp50.000.
Setelah 9 jam perjalanan dari kota Malang, akhirnya kita tiba juga di stasiun Banjar, Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat. Kalau kalian perhatikan di sebelah kiri itu terlihat sebuah bangunan yang menjulang tinggi. Nah, itu adalah bekas menara air. Sedangkan bangunan yang seperti rumah itu dahulunya bekas depo lokomotif uap stasiun Banjar. Jadi zaman dulu stasiun Banjar ini memiliki peran yang penting karena di sini dulu ada percabangan jalur menuju ke Pangandaran. Jadi banyak lokomotif-lokomotif yang lalu lalang nih di stasiun Banjar buat ngambil hasil bumi, yaitu berupa kelapa dan juga kopra dari Pangandaran, teman-teman. Stasiun Ciamis Manis. Pelanggan kami hormati. Semua para pelanggan yang kami hormati, diinformasikan saat ini kereta api Malabar telah tiba dan berhenti di stasiun Ciamis. Oke teman-teman, nih jam 3:30 sore kereta api Malabar udah tiba di stasiun Tasikmalaya. Nyusul kereta api apa nih, Pasundan ya? Ada kereta apa ini? Pasundan ya? Dari Tasik menuju Bandung masih ada 2,5 jam perjalanan lagi, dan kereta api Malabar juga menyediakan tarif khusus dari Tasikmalaya menuju ke Bandung ya. Tarifnya itu 90.000 untuk kelas ekonomi dan 120.000 untuk kelas eksekutif. Tapi tiket tarif khusus ini hanya bisa dipesan 2 jam sebelum keberangkatan, entah lewat aplikasi KAI Akses atau pesan langsung di loket stasiun. Dan itu pun kalau kursinya masih ada yang kosong. Ya terbilang murah sih, 90.000 untuk kelas ekonomi dengan waktu tempuh 2 jam ya. Kalau naik bis Budiman dari Tasik menuju ke Bandung itu 60.000 dengan waktu tempuh 4-5 jam. Pas banget lagi bangunin tadi. Inilah stasiun Ciawi, stasiun kecil dengan arsitektur yang masih kental dengan era kolonial. Juga stasiun ini tidak melayani naik turun penumpang, tapi stasiun ini punya pemandangan yang spektakuler karena dihiasi oleh background perbukitan. Dan nanti juga kereta kita akan menanjak dan mengitari bukit yang ada di depan sana. Stasiun Ciawi juga dikenal menjadi titik awal jalur perbukitan di wilayah Daop 2 Bandung. Dari Ciawi ini kita akan menanjak dan berkelok-kelok membelah bukit sampai dengan Cicalengka. Pokoknya selepas Ciawi kalian jangan tidur dulu nih, karena kita akan melihat banyak pemandangan indah termasuk tikungan Kadungora yang ada di Garut. Kalau dilihat dari websitenya 168 Railway, kereta api Malabar nanti akan bersilang dengan kereta api 284 di Cirahayu,
KA 284 itu kalau saya searching sih adalah kereta api Serayu, teman-teman. Kira-kira bener gak nih? Jajan apa? Cimol. Takor. Oke teman-teman, ini jam 4 sore, kereta api Malabar udah tiba di stasiun Cipendei, ketinggian 700 mdpl. Dan di sini setiap kereta wajib berhenti karena ada pengecekan rem. Berhenti sekitar 10 menitan lah ini ke Malabar. Dan buat kalian yang mau jajan-jajan, di sono ada kantin baru. Kita lihat yuk ke kantin tersebut. Kopi bu, kopi ABC susu.
1, selesai mengenai penumpang kereta api Malabar. Tujuan akhir stasiun Bandung akan segera diberangkatkan kembali. Atas nama PT Kereta Api Indonesia mohon perhatian dari jalur 1, selesai turun naik penumpang kereta api Malabar. Tujuan akhir stasiun Bandung akan segera diberangkatkan. Wih, papasan dengan kereta api Sangkuriang Bandung Ketapang. Yes, Sangkuriang coy. Tadi kompartemennya tuh 2 juta harga tiketnya. Jadi buat teman-teman yang ingin lanjut ke kota Garut bisa turun di stasiun Leles. Dari Leles ini nanti bisa lanjut naik elep menuju ke kota Garut. Paling ongkosnya 20 ribuan. Sebenarnya kalau mau ke Garut itu kita bisa turun di stasiun Cibatu. Nah, karena kereta ini nggak berhenti di Cibatu, ditambah lagi jadwal KA lokal Cibatu ke Garut itu terbatas, alternatif lainnya adalah turun di Leles ini. Stasiun Leles ini tuh jaraknya sangat dekat dengan jalan lintas Bandung Garut ya. Jadi kalau teman-teman mau lanjut ke kota Garut tinggal jalan kaki aja ke jalan raya sekitar 100 meter dan nanti bisa langsung nyetop angkutan umum yang ke arah Garut kota. Bisa itu naik elep atau naik bus. Selepas stasiun Leles, kita akan persiapan menanjak tikungan besar atau Tiber Kadungora. Salah satu tikungan yang sangat fenomenal di dunia perkeretaapian karena dibalut dengan pemandangan yang indah. Tapi sebenarnya tikungan ini lebih indah kalau kita foto kereta. Kalau kita di dalam keretanya sih ya biasa-biasa aja kayaknya ya.
stasiun Kiara Condong. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Kiara Condong, persiapkan diri Anda, periksa dan cek kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, if you end your trip Jadi dari tadi stasiun Loles itu udah nggak ada pemberhentian lagi ya sampai ke stasiun Kiara Condong ini. Dan buat teman-teman yang ingin ke kota Bandung bagian timur, kayak contohnya ke Cicahem, Batu Nunggal, Buah Batu, Cibiru ataupun Cileunyi, itu teman-teman bisa turun di stasiun Kiara Condong. Jangan turun di stasiun Bandung karena kejauhan. Biasanya stasiun ini menjadi titik akhir perjalanan kereta ekonomi yang dari arah timur. Contohnya seperti yang di sebelah kiri kita ini ada rangkaian kereta Kuto Jaya Selatan yang akan diberangkatkan malam nanti. Kalau nggak salah jam 9 deh dia berangkatnya dari Bandung ke Kutoarjo. Antara peron dan kereta. Meteran stasiun Kiara Condong tersedia di sebelah kanan. we will arrive at the final station, Bandung Station. Dengan sempurna, stasiun. Kami atas nama PT Kereta Api Indonesia Persero dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menggunakan jasa layanan PT Kereta Api Indonesia Persero. Dan sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Stasiun Puncak Akhir, Stasiun Bandung. Terima kasih, selamat sore. Alhamdulillah teman-teman, setelah 12 jam perjalanan dari kota Malang, kita sampai juga di Bandung jam 17.58 nih, awal 10 menit dari jadwal, seharusnya 18.05. Untuk keretanya ya nyaman aja sih. Cuma tadi saya berusaha tidur, agak susah nyari posisi duduknya aja. Sama emang agak sempit buat tinggi badan 178. Kalau mau yang enak naik yang eksekutif 800.000, lumayan juga berasa. Tapi overall enak, AC-nya dingin. Ini aja saya ganti jaket. Terus guncangannya mantap, nggak terlalu berasa guncangannya. Terus kedap juga untuk K3 Premium tahun 2018. Nah ini dia teman-teman, stasiun Bandung sore ini. Syahdu. Foto dulu. Oke, ini saya mau langsung ke penginapan. Tadi udah cari-cari penginapan pas di kereta. Saya dapat di Simplicity Hotel yang pernah saya inepin beberapa waktu lalu. Harganya murah, cuma 70.000 per malam. Nah nih keretanya. Oh, ganti Harina ya? Oh alah, rollingannya Harina. Langsung ke Surabaya doi. Gokil. Jadi inilah alasan kenapa kursi kereta ekonomi premium yang kita pesan itu gak selamanya dapat kursi maju. Walaupun pas pesan tiket sih kita udah pilih kursi maju ya. Kenyataannya dapat yang mundur. Jadi satu rangkaian kereta ini tuh dia bisa cosplay atau bisa menyerupai menjadi beberapa kereta. Contoh kayak kereta Malabar yang kita naiki ini, dia berganti menjadi kereta Harina. Nanti sampai Surabaya kalau nggak salah dari Harina akan berganti lagi menjadi kereta api Mutiara Selatan. Nah dari Mutiara Selatan nanti sesampainya di Bandung akan berganti lagi menjadi kereta api Malabar. Jadi supaya nggak ada kereta nganggur gitulah ya istilahnya, supaya kepake semua. Nah jadi karena rolling-rollingan rangkaian inilah yang membuat kursi yang seharusnya maju jadi mundur. Apalagi untuk perjalanan kereta api Harina dari Bandung ke Surabaya ya, dia kan via Cikampek. Nah di Cikampek itu harus tuker posisi lokomotif, yang tadinya lokomotifnya di depan jadi harus pindah ke belakang. Tapi ini nggak berlaku buat kereta ekonomi zaman sekarang yang kursinya tuh udah bisa diputar sesuai dengan arah lajunya kereta. Iya, kiri pintu utara, kanan pintu selatan. Nah, ini barengan sama, itu di sebelah kiri barengan sama penumpang kereta cepat. Video. Nah ini kita keluar laut selatannya teman-teman.
Kalau kalian mau ke Pasar Baru, lewat selatan keluarnya. Oh, ini Malabar udah standby di jalur 2 ternyata. KA68. Kirain yang tadi balik lagi, ternyata enggak. Dari sini kita langsung aja jalan kaki menuju penginapan yang sudah saya pesan, berjarak 700 meter. Tadi sih saya udah cari-cari penginapan di sekitar stasiun Bandung, ternyata yang murah dan recommended cuma penginapan ini aja teman-teman, Simplicity Hostel. Kebetulan saya udah pernah nginep di sana juga sih, jadi udah tahu fasilitasnya kayak gimana. Ya yang pasti-pasti aja lah. Kemudian nih ada rental motor dan penitipan barang juga. Buat teman-teman mungkin ada rekomendasi penginapan murah dekat stasiun Bandung, bisa komen ya. Nah ini dia penginapan ya teman-teman, Simplicity. Ini dia, kelihatan nggak? Simplicity Hostel. Ini sih Mas mau check in. Udah Traveloka, Bang. Atas nama Nugroho. Nah ini adalah harga kalau kita pesan langsung di penginapannya. Ini udah kedua kalinya saya nginep di sini. Kalau yang pertama sih enak-enak aja ya. Bahkan kalau kita nginepnya pas weekday itu berasa kayak di rumah sendiri. Pokoknya enak dah nginep sini. Nah, ada dispensernya. Ada ruang bersama. Wah, ada ini juga nih. Bisa nyeduh kopi, teh gratis. Kamar mandinya di luar. Nih kamar mandinya. Sama ini dia. Saya dapat kamar yang ini lagi. Yoi. Kamar yang sama kayak waktu itu saya nginep. Ada meja, ada 2. Ada colokan, ada pala 3-nya. Di sini nggak pakai AC, udah dingin sih. Sudah gantungannya di sini. Sama dapat handuk dan dapat selimut juga. Ada tempat sampah, sama ada tisu. Sama di sini juga ada meja lagi buat naruh barang-barang. Ada jendela bohongan. Ya seperti ini sih. Ada arah kiblatnya juga ke sana. Oke teman-teman, sekian dulu untuk cerita perjalanan kali ini. Buat kalian yang penasaran dari Bandung saya akan lanjut kemana, silahkan ditonton aja video berikutnya. Nanti linknya akan saya cantumkan di kolom deskripsi kalau videonya sudah tayang. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa.